siang ada rekan-rekan media yang hadir menyempatkan diri di sore ini di media Galeri ICT untuk mengikuti bedah buku pendapat rakyat catatan dan opini blogger. Buku kehadiran buku ini beberapa rakyat dan opini blogger membuat saya jadi teringat ketika pada masa-masa awal kuliah komunikasi di berbagai ilmu. Di ilmu komunikasi itu saya melihat bahwa ada satu pembahasan terutama di persuasive communication, pembahasan mengenai bagaimana menjadi seorang persuasi yang baik, becoming a persuader. Salah satu cara untuk menjadi seorang persuasi yang baik adalah dengan mengandalkan kekuatan narasi, cerita, the power of story. Cara ini bisa ditempuh oleh siapapun yang hendak menjadi seorang persuader atau seorang pemimpin bahasa Indonesia-nya seperti itu kira-kira. Entah mereka itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang ingin memasarkan produknya, atau juga orang-orang yang ingin memasarkan diri ini buat publik. Nah, dalam konteks orang yang ingin memasarkan dirinya sebagai seorang pejabat publik, ada dua sisi yang harus dilakukan dalam membangun kekuatan cerita itu. Pertama sisi formal dan kedua sisi informal. Sisi formal yang dimaksud adalah hal-hal atau atribut-atribut yang melekat pada dirinya terkait dengan jabatan yang dia miliki, katakanlah ketua partai atau jabatan kementerian dan sebagainya. Lalu sisi informal adalah hal-hal sifatnya humanisme atau yang bisa diajak. Sisi ini harus di-cover. Mereka yang ingin membangun cerita, mereka yang ingin memasarkan diri sebagai seorang calon pejabat publik. Salah satu contoh dari kesuksesan the power of story adalah kita lihat diri Barack Obama yang menceritakan dirinya, bagaimana masa kecilnya di Indonesia dan bagaimana dia tumbuh berkembang menjadi salah satu politisi kulit hitam kira-kira begitu yang disegani di Amerika. Kekuatan narasi inilah yang menjadi salah satu cara efektif untuk menjadi seorang persuader tadi. Nah, dalam konteks itu, buku Harapan Rakyat Catatan Opini Blogger ini bisa kita tempatkan. Buku yang berisi 55 tulisan dari berbagai macam kalangan. Ini diterbitkan secara berseri di blog Kompasiana dan dikumpulkan menjadi satu buku ini. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana ini bercerita mengenai sisi-sisi formal dan sisi-sisi non formal dari seorang masyarakat, akan membahasnya lebih jauh kesempatan Sabtu sore ini. Untuk itu hadir 3 orang pembicara di depan kita bersama dengan kita. Saya mungkin perkenalkan dari yang paling ujung. Sebelah kiri adalah Abdul Hakim. Beliau ini adalah editor dari buku ini yang menyusun buku ini menjadi sebuah kesatuan yang sehingga kita enak untuk membacanya. Lalu di sebelah kiri saya adalah Mas Ali Rahman. Beliau adalah aktif sejak mahasiswa, aktif di berbagai organisasi kebudayaan dan sekarang tercatat sebagai salah satu pengurus di MPI. Nanti beliau akan menceritakan bagaimana pengalaman Mas Adi Rahman ini selama bergiat di dunia aktivisme, bertemu dengan banyak macam orang, termasuk salah satunya Pak Jasa. Lalu di sebelah kanan saya ada Mas Bakti Hutan. Beliau adalah dosen ilmu politik, pengamat politik di FISIP Jakarta, yang akan melihat bagaimana buku ini harus ditempatkan dalam konteks politik Indonesia di masa ini, terutama menjelang kontestasi tahun 2014. Untuk mempersingkat
waktu, mungkin saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Mas Ali Rahman untuk memaparkan beberapa hal yang juga dituangkan dalam beberapa tulisan di buku ini. Silakan, Ali Rahman. Terima kasih moderator. Pembicara, Mustaqil, Abdul Hakim, peserta diskusi buku Harapan Rakyat, Syaratan dan Opini Publik yang saya hormati. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada editor dalam hal ini Mas Abdul Hakim yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir di tempat yang sangat ideal dalam kacamata dunia pengetahuan, karena persis kita di depan sebuah toko buku yang cukup terkemuka di negeri ini. Jadi awalnya Mas Ahab ini seorang editor buku, kemudian saya sedikit punya tulisan yang mengangkat tentang visi kemanusiaan dari seorang Hatta Rajasa. Tentunya bukan dalam kacamata dia sebagai seorang ketua umum partai politik, dia sebagai seorang pejabat pemerintahan, dia koordinator, bukan itu, namun lebih kepada hal-hal yang manusiawi yang mungkin saja jangankan kita, saya sendiri pun tidak menyangka bahwa akhirnya ternyata kenyataannya tidak seperti yang paling tidak saya bayangkan dan mungkin kita bayangkan tentang siapa sosok Hatta Rajasa sebenarnya. Jadi ketika Mas Ab tertarik dengan tulisan, lalu diajaklah untuk menggelar satu acara yang sifatnya dipublish begitu, untuk kemudian mengenal secara lebih jauh bahwa soal Hatta Rajasa ini harus dipublikasikan, walaupun publikasi melalui buku sudah dilakukan. Yang saya dengar katanya di beberapa toko buku lainnya juga sudah beredar seperti itu. Dan tadi moderator singgung bahwa keseharian memang aktivitas saat masih kuliah sampai dengan sekarang memang aktif di organisasi kepemudaan. Paling tidak saat ini saya masih dipercaya sebagai pengurus DPP KIP. Jadi sudah 2 periode. Dan kalau ada kaitannya dengan ketemu, dia bilang begitu dengan pejabat-pejabat, lalu ketemu sudah pasti. Karena beberapa kali kita menyelenggarakan acara itu harus beraudiensi dengan kementerian, dengan pejabat yang punya hubungan tidak dengan salah satu. Jadi di dalam beberapa tulisan, contoh saya mengangkat tentang tulisan yang saya angkat di buku ini, bagaimana sosok Hatta Rajasa dari sisi kemanusiaan yang lain. Pernah satu ketika saya ini coba beraudiensi dengan beliau, karena beliau ini kan seorang menteri koordinator bidang perekonomian. Biasanya itu kalau pengurus organisasi kepemudaan tingkat nasional, audiensinya dengan pejabat pemerintahan tingkat pusat. Pertama yang kita lakukan biasanya presiden dan seterusnya, kemudian beberapa menteri terkait itu. Lalu kemudian kita akan awali dari seorang menteri koordinator perekonomian yang kebetulan ketua parpol. Akhirnya kita beraudiensi atas nama pengurus KMPI, sekaligus untuk mengundang beliau untuk bisa menjadi sebuah mengisi acara yang kami selenggarakan. Tadinya kami berpikirin namanya beraudiensi di periode pertama saya duduk di KMPI, beraudiensi dengan pemerintah sebelumnya, kesan kaku, kemudian tanda petik angker, terus sulit untuk bertemu dengan seorang tokoh karena birokrasi yang sangat ketat dan kurangnya kesempatan. Mungkin kalau kita ini kan hanya seorang aktivis pemuda, bisa saja dia menganggap kedatangan kita tidak terlampau penting. Namun demikian rasanya itu keliru. Tadinya saya dan teman-teman berpikir itu akan terjadi begitu, namun kemudian ternyata ketika akhirnya bisa untuk bertemu dengan beliau, audiensi mengundang tamu, ternyata sosok yang
dibayangkan oleh saya dan juga teman-teman, ternyata di dalam diri seorang Antara Jasa. Kemudian teman-teman biasalah, sekarang ini kan zamannya inisial inisial, kita nyingkatnya dia ini HR itu. Ternyata HR ini ternyata nggak seperti itu. Artinya pesannya sangat hangat, menyambut kita dengan tangan terbuka. Saya berpikirnya bisa jadi karena HR ini kan latar belakangnya sebelum dia sekarang ini di kemahasiswaan, setelah itu beliau juga aktivis kemahasiswaan dan sebagainya. Jadi ketika ketemu dengan kami ini agak sedikit nyambung. Toh dia mungkin sangat seperti saya juga dulu seperti ini. Akhirnya itu yang keluar dari dirinya, kita diterima dengan baik, disambut dengan ramah, dan akhirnya sangat pembicaraan lalu kita utarakan niatnya dan tidak terima ketika dia diundang acara itu harus apa, terus harus ada pesanan begini. Maksudnya pesanan tuh saya maunya ngomong ini, itu nggak ada di dirinya. Artinya dia datang hanya sebagai seorang pejabat pemerintahan yang belum pernah menjadi aktivis kebudayaan, lalu menyambut kedatangan saya sehingga kemudian yang terjadi dia sangat tidak protokoler menurut saya gitu istilahnya untuk bisa dihadirkan dalam satu kesempatan dan acara itu. Akhirnya saya juga berkesimpulan bahwa beberapa kali audiensi dengan pejabat pemerintahan tidak ada yang mungkin seperti ini, paling tidak sampai sejauh terakhir seorang HR yang saya temui. Karena sebelumnya jangankan kita untuk bertemu dengan salah satu orang kepercayaan untuk bisa bertatap muka yang sudah janjian berulang kali, kadang-kadang kita punya janjian yang sudah dirancang sejak dini, itu ketika dalam satu kesempatan dia nggak bisa hadir, kadang dengan seenaknya dia bisa membatalkan. Itu kesan yang pertama saya ambil, yang kemudian saya tuangkan dalam tulisan yang ringan, sisi kehangatan, keakraban, kemudian tidak protokoler, tidak birokrasi banget begitu harus ketemu seorang. Beliau ini Menko itu sepengetahuan saya, Menteri Koordinator Perekonomian, itu tuh membawahi beberapa kementerian yang kaitannya dengan perekonomian. Kalau jenjang, artinya kalau memang sih jabatan setara Menko dengan menteri lain. Cuma kalau dalam pandangan saya, orang pertama biasanya yang dipanggil kalau misalkan keadaan seperti ini, keamanan tidak nyaman, biasanya presiden akan panggil Menko Polhukam. Kemudian banyak rakyat yang teriak karena kurang sejahtera, yang apa di mana-mana biasanya Menko Kesehatan. Begitupun perekonomian. Kalau kayak begini biasanya artinya Menko Perekonomian ini orang penting, sangat penting. Tapi pertemuan yang saya lakukan itu, saya tidak membayangkan dia seorang Menko, apalagi seorang ketua umum partai politik. Dia bisa menempatkan kedua jabatan itu ketika bertemu dengan kami. Itu yang saya tangkap. Jadi ada yang menarik. Kemudian dalam hal lainnya pernah satu ketika, kalau ini sebenarnya cuma kebetulan dalam tulisan yang lain. Ini sebenarnya kebetulan. Jadi saya itu waktu itu ke istana olahraga di Istora Senayan, saya pernah ke sana dalam satu kesempatan. Itu saya melihat satu acara memang ada beliau yang hadir. Kan gampang untuk mengenali beliau hadir. Gampang sekali. Ada yang rambutnya putih udah pasti dia kan? Iya, itu gampang. Nah, satu ketika di dalam satu mahasiswa itu beliau hadir. Karena bagaimanapun agak nyambung saya dengan dia yang pertemuan itu. Sedikitlah pengen tahu apa sih kira-kira yang dihadir oleh beliau, acara apa. Oh, acaranya masalah itu dan juga saya tulis dia hadir aja. Yang pasti hadir acara. Kemudian di dalam hadirin acara itu biasanya ada orang-orang yang sekedar menyapa orang-orang sekarang bilang soal akrab begitu, bang apa kabar, kan sering begitu. Saya aja juga sering pakai gitu. Buat saya yang begitu-gitu nggak penting dia kenal saya, yang penting itu saya kenal dia. Ada orang yang menyapa begitu, rupanya itu orang disambut sama seorang HR itu sangat menyambut teguran dari hadirin yang hadir di situ. Tapi entah apa, ternyata orang itu yang itu Hatta masuk ke acara, kemudian ditungguin sampai habis sama dia. Rupanya
ditungguin HR dari mulai acara, kemudian habis acara HR dia sibuk, seorang menteri, wartawan minta komentar gitu tentang satu isu yang sedang hangat. Orang itu masih nungguin. Rupanya setelah wartawan selesai, orang itu langsung mengutarakan keinginan. Oh, rupanya dia minta uang, dalam hal ini uang. Saya nggak tahu keperluannya untuk apa, tapi orang itu kayaknya sangat butuh sekali, sehingga dia beranikan diri untuk ngomong kepada HR minta bantuan apa. Yang saya kaget ya, orang HR itu nyata memberikan apa yang dia minta, yang memberikan apa yang orang itu minta. Dia keluarkan uangnya, lalu dia kasih kepada orang. Saya melihatnya sih begini, memang sih yang begitu kan biasa, tapi ada yang luar biasa bagi saya. Pertama, HR itu sudah melakukan yang saya sebut sistem sedekah. Artinya dia berani bersedekah kepada orang lain. Nyata seorang HR itu bersedekah dengan caranya. Orang kan sedekah banyak cara, menyumbang masjid, pembangunan, yatim piatu dan sebagainya. Dan memberikan bantuan kepada seorang yang minta itu pun menurut saya bagian dari sedekah. Kalau saya mengartikan sedekah juga luas juga. Saya punya uang sedikit, saya traktir teman-teman saya itu juga sedekah. Dan HR juga itu sudah melakukan sedekah. Dia rela sebagian hartanya dia sisihkan untuk orang lain. Dan dia yakin, saya juga yakin. Karena kalau sedekah itu rezekinya nggak sempit, jauh dari penyakit, dari mara bahaya, dan insya Allah rezekinya bakal ditambah. Itu yang saya pelajarin dari ngaji-ngaji di kampung soal begitu, soal sedekah. Dan ternyata itulah yang makanya saya menulis di buku itu sedekah ala HR. Jadi gitu. Jadi kalau ukurannya pejabat bukan dalam kapasitas ada sorotan media, banyak tulis wartawan, lalu dia menyumbang untuk diekspos, tidak. Itu wartawan nggak mengetahui. Kebetulan saya melihat, karena kan si orang itu minta ketika rombongan pers itu sudah pergi dari HR, karena mungkin sudah dapat pernyataan tentang satu isu yang berkembang saat itu. Jadi itulah yang saya sebut antar jasa punya cara untuk bersedekah, tidak seperti yang orang tugas sebelum. Ini sedekah dalam banyak hal kita mungkin yang lain-lain seperti saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga sedikit menulis yang intinya ringkasannya itu di rumah dinas HR itu seperti sebuah posko, kalau saya menyebutnya posko, karena seorang HR itu sangat menerima sekali siapapun tamu yang datang. Pernah saya berbincang dengan tetangganya, ada warung tidak jauh dari rumahnya. Jadi saya berbincang dengan dia, juga dengan beberapa pengawalnya, dia bilang HR itu tidak pernah menolak kalau tamu yang ingin bertanya ke rumah, kapan dia datang. Malah kalau ditolak, biasanya kan yang nolak bukan HR, biasanya pengelola ajudan, security, biasanya HR, saya tulis di sini, itu sangat marah kalau ajudan atau security-nya menolak tamu yang bawa. HR itu nggak mau. Itu ternyata benar apa adanya. Ternyata semua aktivis kepemudaan, organisasi, mau acara apapun itu larinya semua ke dia. Mau dia dalam organisasi yang sama dengan HSAS mahasiswa ataupun yang lain, tidak dibatasi, siapapun masuk ke dia. Dan HR selalu membantu. Saya aktivis di beberapa pernah aktif di organisasi kemahasiswaan keislaman. Teman-teman ada juga di KMP itu kan ada yang dari Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada kongres OKP Muslim, mereka juga KHR. Dan ternyata HR nggak pernah membatasi mau dia dari siapa. Selama dia adalah anak bangsa yang ingin maju, membangun dirinya melalui organisasi kepemudaan, HR sangat welcome. Jadi HR tidak pernah membatasi siapapun yang ingin bertandang. Itu yang saya coba tulis beberapa. Tulisan lainnya juga mungkin ada di sini. Sama maaf mungkin juga tahu apa saja. Tapi saya di sini bukan expose apa yang menjadi tulisan saya semuanya, karena saya dibatasi oleh waktu yang saya bilang beberapa, supaya nanti ada bicara yang lain mungkin
yang ingin saya garis bawahi, bahwa saya menulis begini sebagai seorang blogger hanya melihat unsur kemanusiaan, unsur humanisme dari seorang Hatta Rajasa, tidak dalam kacamata yang lain. Karena bukan interest saya untuk menulis seorang Amel dari kacamata yang lain. Mungkin banyak prestasinya, sudah banyak orang yang menulis itu, sudah tahu semuanya. Namun sisi-sisi yang humanis seperti itu mungkin bayangan para pembaca juga nanti tidak menyangka hal seperti itu. Sama halnya saya ketika sebelum menulis seorang Hatta Rajasa. Mungkin lengkapnya teman-teman hadirin ya bisa membaca, mungkin membeli lalu beli dulu gitu. Terima kasih. Non-formal dari seorang Hatta Rajasa yang selama ini tertutupi oleh sisi-sisi formal pada jabatan kementerian dan jabatan sebagai ketua partai. Pemaparan Mas Rahmat tadi juga memberikan suatu perspektif baru pada saya pribadi terutama untuk bagaimana ternyata ada sisi-sisi lain yang selama ini tidak terekspos dulu di publik mengenai sosok Hatta Rajasa ini. Saya pun juga baru tahu kali ini ketika tadi Mas Rahmat dengan segala pengalaman di dunia aktivis sosial politiknya dengan berbagi pengalaman kepada kita semua. Selanjutnya untuk part berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Abdul Hakim selaku editor buku ini untuk lebih menjelaskan kepada kita semua buku ini secara keseluruhan baik dari struktur maupun isi kandungannya mengenai sosok Hatta Rajasa. Silakan Mas Abdul. Baik, terima kasih Mas Purworo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam acara kecil kami untuk mengulas sedikit tentang buku Harapan Rakyat, sebuah buku yang sebetulnya dilatar belakangi oleh ide sederhana. Waktu itu diawali dari diskusi kecil sama teman-teman. Saya dan beberapa kawan duduk bersama, kemudian saling nyeletuk di antara kami bahwa konteks politik Indonesia itu sangat akrab dengan nama Hatta. Kalau pasca kemerdekaan, menjelang waktu-waktu kemerdekaan, ketika kita diskusi itu ada nama Hatta yang sangat populer dan sekarang selalu disebut ketika kita akan pergi ke bandar udara di Cengkareng, yaitu Muhammad Hatta. Tapi yang paling dikenal adalah Hatta. Dalam konteks zaman kemerdekaan itu ada sebetulnya nama Hatta juga yang sangat populer, yaitu Muhammad Hatta. Panggilannya juga Hatta. Nah kemudian kami ketika diskusi nyeletuk juga dalam konteks politik kekinian ada juga sebetulnya nama Hatta yang sekarang ketika nama itu disebut langsung merujuk kepada sosok. Kalau waktu zaman-zaman kemerdekaan ketika kita mau melepaskan diri dari penjajahan, ingin menyatakan bahwa kita bebas dari keuntungan dari bangsa-bangsa asing, ketika kita menyebut nama Hatta, referensi kita langsung menuju ke wakil pertama Presiden Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Tapi dalam konteks politik kekinian Indonesia, ketika nama Hatta disebut, referensi kita pasti ke arah sosok yang rambutnya putih. Nah dari situ cukup menarik, gitu. Artinya melihat sebuah gejala-gejala yang dalam konteks perpolitikan terjadi pengulangan, adanya repetisi. Nah dari diskusi-diskusi itu kemudian kami coba untuk melakukan searching terhadap nama Hatta Rajasa di internet. Ternyata banyak sisi-sisi informal kalau disebut Pak Purworo tadi yang sebetulnya nggak banyak diketahui oleh publik luas tentang Hatta Rajasa. Nah dari konteks ini kemudian coba dari tulisan-tulisan itu kami kompilasi. Ada sebuah kelompok aktivis yang mencoba untuk mengumpulkannya dan mungkin buatnya bisa dilihat. Ini dia
kami tergelitik gitu. Kenapa kalau dalam konteks politis buku ini memang ada dua sisi. Buku ini termasuk dalam sisi pertama adalah sisi politis dan yang kedua adalah sisi humanis tentang seorang Hatta Rajasa. Makanya buku yang ada di dalam ini, yang ada 7 bab ini tidak melulu berisi tulisan-tulisan yang informal. Satu bab terakhir itu juga dilihat sisi-sisi politisnya, bahwa dia juga seorang sosok Hatta Rajasa ini memang banyak diperbincangkan akan menjadi salah satu kandidat presiden di 2014. Oleh karena itu dalam melihat buku ini memang bisa dua arah. Yang pertama sisi informal, yang kedua sisi politisnya. Tidak masalah ini bagi saya sebagai editor, tidak masalah buku ini mau dipersepsikan seperti apa, karena memang isinya pun ada sisi informal seperti yang diungkapkan oleh Mas Aldo atau Mas Ali Rahman yang telah menyebarkan beberapa tulisan di blog yang sebetulnya tulisan ini sudah diupload di Kompasiana dan coba kita kompilasi apa kita usul dari buku. Yang kedua, seandainya yang dilihat dari sisi politis, memang isinya juga politis. Artinya di satu bab terakhir itu kita memang bicara sisi politis dari seseorang Hatta Rajasa. Kita tidak menyebutkan itu. Kita coba melihat kaca seperti apa. Namun seseorang yang memiliki sisi politis itu biasanya memiliki cerita yang besar di balik dia menjadi sosok politis. Dia memiliki sesuatu yang besar yang kadang-kadang kalau itu diceritakan itu akan bisa menginspirasi banyak orang untuk meniru. Karena dalam konteks hidup manusia itu untuk bisa berhasil ada dua cara. Yang pertama terus berpikir, yang kedua berpikirnya kemudian meniru, nyontek. Omong kosong bagi manusia sukses di Indonesia ini kalau atau di dunia ini kalau kesuksesannya itu tidak pernah menyontek. Nah, kami berharap ketika buku ini kami modifikasi ada dua sisi yang bisa diperoleh melalui membaca buku ini. Kira-kira peta politik di 2014 seperti apa, karena kami juga menulis satu bab tentang itu Pak Rodir. Bahwa satu bab terakhir itu kami juga melihat itu. Tapi 6 bab yang lain kami mencoba melihat kumpulan-kumpulan dari artikel karena tidak semua bisa kami kodifikasi yang kira-kira menarik untuk diinformasikan menjadi sebuah cerita yang bisa menginspirasi. Artinya ketika kita bicara sosial politis, udah politis sudah sedikit, semua pengamat sudah membahasnya. Nah, kami mencoba mengedepankan sosok-sosok hal-hal sepele, cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita bersama ketika membacanya. Oh iya, kalau untuk sukses dia harus melakukan A, kalau mau sukses dan melakukan B, kalau sukses harus melakukan perlu dan lain-lain. Itu yang mencoba kami angkat di sini. Yang kedua, buku ini memang dalam segi bahasa tidak mencoba kami selewengkan kalau dia. Jadi buku ini kalau memang kawan-kawan membaca itu ada berbagai macam variasi jenis bahasa, istilahnya gaya penulisnya berbeda. Ada yang sangat formal penulisnya dan ada juga yang sangat renyah penulisnya. Ada juga yang penulisnya dengan caranya sendiri. Dan saya sebagai editor tidak mencoba mengubah itu menjadi formal semua sesuai gaya bahasa saya, tidak. Karena itu akan menghilangkan sedikit aura ketika penulis itu mencoba ingin menuangkan idenya tentang Hatta Rajasa. Contoh paling sederhana tadi misalnya Mas Aldo sudah mengemukakan idenya dengan bahasanya, tidak mencoba kami formalkan dengan bahasa yang lurus, track seperti bahasa-bahasa yang penulis kecil, tidak. Itu sebabnya bahasa yang ada di buku ini tidak mencoba saya sebagai editor dan kawan-kawan tidak kami formalkan. Saya biarkan dengan bahasa seperti yang ada di sini, hanya kami edit bahasa-bahasa yang mungkin kurang kami anggap sebagai satu pembahasan meloncat dan lain-lain, itu aja coba kami lakukan. Tapi dalam gaya penulisan, gaya bahasa tidak coba kami seragamkan, karena saya menjadi editor tidak sendirian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya cukup bahagia karena ide ini bisa diterima oleh DCSC Publishing ketika saya tawarkan secara pribadi. Saya melihat kenapa ini harus penting dikodifikasi menjadi buku. Ternyata kehadiran blog HR Harapan Rakyat di Kompasiana itu menjadi polemik.
ada yang kontra, ada yang pro, bahkan ada yang satu sempat dengan admin Kompasiana kita juga sempat harus adu argumentasi agar ingin bisa bertahan. Cerita-cerita itu menambah kekuatan saya untuk menerbitkannya menjadi sebuah buku gitu. Jadi di blog itu memang terjadi polemik, ada yang kontra, ada yang pro, sisi politisnya, ada yang komentar lucu-lucu. Kalau nanti coba teman-teman pulang ke rumah, ada di komentar, coba dilihat. Pengunjungnya ada yang sampai dalam waktu sekian sampai 2000 pengunjung yang baca tulisan tersebut. Ada yang komentarnya sampai panjang. Ada juga memang tulisan-tulisan yang tidak digemari oleh beberapa pengunjung seperti itu. Nah, baiknya respon terhadap blog ini mengilhami saya untuk mengajukan ide agar dimodifikasi menjadi buku. Satu, dengan latar belakang masyarakat kita tidak semuanya melek internet, melek teknologi, melek apa. Itu gaungnya kurang untuk menginformasikan sosok. Karena di mana ada orang besar, pasti di situ juga akan ada cerita besar yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, akhirnya baiknya respon di Kompasiana, kami mencoba untuk tarik menjadi sebuah buku agar lebih enak dibaca, di jalan-jalan bisa dibaca, kita mau berangkat kerja bisa dibaca menjadi sebuah hidangan agar juga bisa menginspirasi. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan respon pembeli buku di Gramedia cukup baik, sama baiknya dengan respon para pembaca di Kompasiana. Untuk membahas lebih jauh, saya tidak akan mempromosikan buku ini secara formal pribadi, karena sebetulnya ini adalah karya kawan-kawan yang kita kodifikasi. Tulisan banyak orang yang saya kumpulkan menjadi buku. Insya Allah sekarang dalam proses perencanaan selanjutnya, nanti penulis-penulisnya akan saya lampirkan di belakangnya. Autobiografi singkat para penulisnya akan saya taruh di belakang buku ini, biar nanti para pembaca yang akan membacanya tahu siapa-siapa sih penyumbang-penyumbang dari buku yang sekarang ada di tangan saya ini. Saya berharap diskusi kali ini bisa menelurkan sebuah masukan dan kritikan agar seandainya, mudah-mudahan ini nanti seandainya dicetak lebih banyak, saya sebagai editor bisa banyak mendapatkan bahan untuk merevisi atau menyempurnakan dalam arti luas, agar buku ini nanti lebih enak dibaca, lebih bisa menginspirasi, dan juga bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada para pembacanya, bisa menjadi inspirasi yang kuat. Saya pikir itu yang bisa saya sebagai editor buku Harapan Rakyat. Saya terima kasih sekali lagi, dan kehadiran teman-teman saya sangat berharap memberikan masukan agar penyempurnaan nanti seandainya buku ini bisa dicetak ulang akan lebih baik dan bisa diterima lebih luas di kalangan pembaca pecinta buku. Dan kita sangat berterima kasih kepada Gramedia yang telah memberikan fasilitas ini. Semoga ke depan kesempatan-kesempatan seperti ini bisa diberikan kepada kami selanjutnya. Begitu Bang Dokter, saya kembalikan. Nanti untuk lebih jauh kita membahas dulu ini, lebih enak kalau kita diskusi. Baik. Terima kasih kepada Mas Abdul Hakim atas paparannya mengenai latar belakang buku ini disusun, dan mulai dari bagaimana mengumpulkan tulisan, menyusun buku ini menjadi sebuah kemasan yang ada di depan kita menjadi enak dibaca. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan berikutnya untuk pemaparan dari Mas Bupati Nisan. Beliau seperti saya ungkapkan tadi pengamat politik dari FISIP UIN Jakarta. Kita akan melihat bagaimana perspektif beliau menempatkan buku ini di dalam kontestasi politik menuju tahun 2014. Silakan. Baik, terima kasih moderator.
yang hadirat yang saya hormati. Berbahagia sekali hari ini kita mencoba untuk membedah, menelaah bersama tentang satu buku terkait dengan Hatta Rajasa. Sering dikatakan bahwa buku itu adalah jendela peradaban. Dia menjadi eksemplar, yang menjadi potret satu zaman di mana kita mungkin tidak mengalaminya, tapi dengan buku kita seakan-akan dibawa pada satu masa, satu peristiwa. Kita mungkin merasa dibawa pada ratusan tahun sebelum Masehi ketika kita membaca buku-buku karya para filosof Yunani misalnya. Jadi kita melalui buku merasakan sesuatu walaupun kita tidak terlibat secara langsung. Pada hari ini kita mencoba untuk memahami seorang Hatta Rajasa yang dikemas dalam buku dengan banyak perspektif. Apapun latar belakang yang disampaikan oleh editor tadi tentang buku ini, ketika dia dikemas dan kemudian dilempar ke pasar, maka pasar memiliki kebebasan untuk menafsirkan, pasar memiliki kebebasan untuk melihatnya tergantung pada paradigma apa yang dia pakai. Misalnya kalau buku ini oleh editor atau oleh penulis dari awal dimaksudkan untuk mengenalkan Hatta dari sisi aspek human interest-nya misalnya, tetapi pasar punya hak untuk kemudian bahwa ini adalah buku politik. Jadi bagi politisi, buku ini akan ditafsirkan sebagai upaya untuk menarik simpati pembaca, karena ini adalah buku politik. Bagi seorang akademisi misalnya, akan menafsirkan buku ini sebagai sebuah referen untuk mengetahui karakter seorang politisi bernama Hatta Rajasa. Bagi seorang ekonom mungkin dengan tingkat tadi, kalau saya lihat ini sudah cetakan kedua, ini akan dilihat sebagai sebuah produk yang memiliki tingkat laku di pasar dan ini layak untuk diapresiasi secara ekonomi. Jadi banyak perspektif yang bisa kita pakai untuk menelaah sebuah buku ketika buku itu dilempar pada pasar, karena pasar itu adalah wahana di mana ada kebebasan, ada egalitarianisme, ada kesetaraan untuk berapa saja dengan teks, dengan buku. Jadi buku kemudian ditafsirkan sesuai dengan kehendak pasar. Ada dua hal yang biasanya menjadi perhatian bagi satu buku. Karena kebetulan saya dulu pernah menekuni dunia penerbitan. Pertama adalah kemasan. Kemasan ini menyangkut desain cover misalnya, terus format isi, sehingga orang tertarik untuk membeli, sehingga orang tertarik untuk minimal melihat cover. Karena yang pertama dilihat orang adalah cover buku. Apapun isinya, kalau cover bukunya menarik, paling tidak sudah memberikan jalan awal orang untuk mendekati untuk memiliki buku. Jadi ada faktor kemasan, termasuk kemasan itu adalah nama penulis. Orang seringkali membaca buku pertama yang dilihat penulisnya siapa. Itu sebenarnya faktor kemasan, sehingga ada buku yang mungkin dikarang oleh orang lain, tapi karena untuk meraih tingkat laku yang cukup baik, kemudian pakai nama yang populer, yang biasa dipakai di pasar, sehingga itu strategi pemasaran juga. Jadi faktor kemasan. Yang kedua, konten, ya, menyangkut isi. Nah, isi ini tidak sekedar pada bagaimana isi itu diungkapkan, tetapi bagaimana isi itu dibahasakan dan mudah dicerna oleh pembeli, oleh pembaca. Misalnya ada kecenderungan belakangan ini orang lebih senang membaca buku fiksi, buku novel misalnya dibandingkan buku-buku ilmiah. Itu lebih pada bagaimana orang kemudian merasa nyaman, merasa gampang untuk memahami alur cerita dari sebuah buku. Karena itu buku ini tadi bagaimana disampaikan oleh Mas Rahman, bagaimana dia memformulasikan tulisannya, dia bercerita tentang faktor human interest dari seorang Hatta Rajasa, sehingga orang mungkin bisa lebih tertarik daripada dengan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah. Nah, aspek lain, kalau tadi disebutkan dan saya lihat misalnya dari beberapa bab buku ini, memang faktor human interest itu ingin lebih ditonjolkan. Saya kira ini bagian dari strategi politik, ya. Strategi politik di tengah orang jenuh, di tengah orang merasa bosan dengan kegaduhan politik. Orang bersaing tentang kekuasaan, orang berebut tentang bagaimana dia berkuasa
ingin menarik orang untuk membaca adalah sisi kemanusiaan. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang Hatta Rajasa. Kita tahu misalnya ada buku Megawati Anak Putra Sang Fajar misalnya. Ini buku Megawati 2012 juga. Ada buku Pak Kala dan Presidennya, ini 2011 juga bercerita tentang faktor aspek-aspek human interestnya. Ada buku Anak Sejuta Bintang. Ini buku novel yang bercerita tentang waktu kecil Abu Rizal Bakri. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa para politisi, para kontestan 2014 itu melihat bahwa aspek kemanusiaan menjadi penting untuk ditonjolkan agar masyarakat yang mulai jenuh dengan kegaduhan politik itu menemukan aspek lain dari orang-orang yang akan berkontestasi, dari orang-orang yang akan bertarung pada 2014. Karena kalau politik kemudian selalu ditafsirkan dalam konteks kekuasaan, apalagi misalnya kita tahu persis bagaimana kekuasaan saat ini penuh deviasi, penuh dengan korupsi, maka orang berharap kemudian ada aspek lain yang harus ditelaah, yang harus ditonjolkan dalam konteks penampakan atau pemasaran marketing dari seorang sosok. Nah, buku ini memang bagian dari pemasaran politik, marketing politik. Apapun isinya, ketika tanpa judul pun dengan foto ini orang akan menafsirkan bahwa ini adalah buku Pak Hatta Rajasa. Dia seorang ketua umum PAN. Dia juga sedang digadang-gadang untuk Capres 2014. Apapun latar belakangnya, orang akan menafsirkan ke arah sana, dan itu sah-sah saja karena tadi bahwa ketika buku dilempar ke pasar dia menjadi sebuah teks yang bebas ditafsirkan oleh siapa saja. Nah, karena itu dalam konteks politik maka buku ini sebenarnya kalau dari aspek penjualan sangat tinggi, tingkat lakunya sangat tinggi, ada hipotesa atau asumsi awal yang bisa kita berikan terhadap buku ini, bahwa buku ini menarik pembaca untuk memilikinya. Jadi orang membeli buku itu belum tentu dia setuju dengan isi, tetapi dia ingin memiliki. Itu aspek yang sangat awal akan menentukan orang membeli buku. Jadi kalau misalnya orang tertarik dengan Hatta yang berambut perak misalnya, atau dengan kemasan cover ini warna merahnya sesuai dengan hati seseorang, dia akan menentukan pilihan untuk membeli. Langkah berikutnya adalah dengan membaca isi. Dengan membaca isi ini bisa tertarik karena tulisannya, tidak kemudian dia melakukan pengadilan dalam arti dia setuju atau tidak setuju. Dia hanya membaca sekedar pengetahuan. Para akademisi, para pengamat biasanya membaca karya-karya seperti ini sekedar untuk mengetahui seperti apa sih sosok Hatta, seperti apa sih sosok Megawati atau Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Berhenti pada di situ. Tetapi ada langkah berikutnya yang seharusnya dirawat, yang harus dikembangkan adalah orang kemudian sangat setuju dengan isi buku ini misalnya, bahwa dia sangat tertarik dengan Hatta karena dia membaca ada aspek-aspek lain yang menurut dia positif untuk dikembangkan bagi politik yang akan datang. Nah, untuk memastikan ini sebenarnya buku-buku politik seperti ini menurut saya seharusnya misalnya diselipkan kuesioner sederhana untuk mengetahui alasan pembeli membeli buku ini. Ini penting nanti sebagai bahan evaluasi misalnya bagi penulis, bagi penerbit, untuk misalnya semakin mendekatkan Hatta terhadap pembaca, misalnya seperti itu. Misalnya ada pembeli yang mengisi kuesioner yang membeli buku ini karena ingin tahu karena dia tidak banyak tahu tentang Hatta misalnya. Jadi ada pengenalan awal, ini kan penting. Atau ada orang membeli buku ini karena dia memang ingin tahu kelemahan Hatta, karena dia misalnya adalah lawan politik. Atau dia membeli buku karena memang sangat tertarik, dia menjadi simpatisan partai yang berbeda Pak Hatta dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dibaca dari buku yang memiliki tingkat laku yang cukup bagus di pasar. Jadi ada kuesioner sederhana misalnya. Yang kedua menyangkut tadi penulis seperti yang disinggung oleh Mas Abdul Hakim tadi, bahwa profil penulis itu penting karena orang kan ingin tahu siapa sih yang menulis buku ini. Jadi kecuali dia sudah punya nama, tapi kalau nama-nama yang mungkin belum banyak dikenal, orang akan penasaran kenapa, siapa orang ini dan kenapa menulis seperti ini. Jadi ada pengenalan awal. Nah, hal terkait tadi tentang
tingkat lagu. Saya kembali pada tingkat lagu buku di pasar ini, karena ini menjadi buku politik, maka ini menjadi modal awal bagi Hatta Rajasa untuk melakukan, untuk mempush, untuk melakukan strategi-strategi politik, marketing politik yang lebih efektif bagi kepentingan dia. Kita tidak bisa memungkiri sekali lagi bahwa buku ini adalah buku politik, dan di bab terakhir di sini jelas bahwa dia bersinggungan dengan 2014, di mana tahun itu adalah tahun kontestasi, tahun pilpres dan sebagainya. Kalau itu dikaitkan dengan tingkat popularitas Hatta dari beberapa survei selama ini, waktu itu DCSC juga melakukan analisis media bahwa dia memiliki tingkat pemberitaan yang lebih tinggi dan positif dibandingkan yang lain. Tetapi dalam konteks popularitas sebagai calon presiden, posisi Hatta ini masih menengah. 10 besar tapi posisinya masih menengah ke bawah. Misalnya dari lembaga survei Indonesia 2 Februari lalu juga menempatkan Hatta dalam 10 besar tapi masih posisinya di bawah. YSIS juga masukkan Hatta dalam 10 besar tapi posisinya masih di bawah. Ini juga seharusnya menjadi modal untuk semakin memperkuat, mempush, mendorong bagaimana pencitraan, bagaimana Hatta ini semakin dikenal. Buku ini adalah salah satunya. Tingkat laku buku ini menjadi salah satu modal, tetapi kan tidak cukup dengan itu. Misalnya ada buku-buku lain yang tidak kalah menariknya dari buku ini, atau ada langkah-langkah yang lebih efektif bagi pemasaran buku dan saya kira itu ya hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan buku ini. Sekali lagi bahwa buku ini adalah bagian dari bagaimana politik itu sekarang menjadikan buku sebagai bagian penting dari pendidikan politik di tanah air kita. Tergantung bagaimana mengemas buku dan kemudian bagaimana buku itu diterima oleh para pelajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Abedisan atas paparannya mengenai perspektif bagaimana memaknai kehadiran buku-buku semacam ini, bahwa buku-buku harapan rakyat ini bukan buku pertama yang berisi tentang tokoh-tokoh yang akan maju dalam kontestasi Capres 2014 nanti. Sebelumnya ada buku tentang Megawati, Megawati sebagaimana tadi Mas Abedisan bisa sampaikan. Tapi yang menarik adalah kesamaan dari semua buku itu adalah mereka berupaya untuk mengangkat sisi-sisi non formal dari seorang tokoh itu, dari tokoh yang bersangkutan, melalui sebuah apa yang saya katakan tadi, kekuatan narasi, the power of story, bagaimana cerita itu dikemas demikian rupa hingga memunculkan rasa keingin-tahuan publik lebih jauh terhadap tokoh tersebut. Langsung saja untuk selanjutnya saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada hadirin yang ingin bertanya lebih jauh, baik kepada Mas Abdul Hakim, kepada Mas Ali Rahman atau Mas Badrisan mengenai isi buku ini. Panitia menyediakan beberapa merchandise souvenir bagi para pembaca, bagi para penanya yang terpilih nanti. Silakan untuk sesi pertama saya akan membuka untuk 3 orang penanya. Mas ada yang bertanya? Tolong sebutkan nama dan dari Bapak. Saya agak dalam tanda kutip itu agak senang ketika melihat fakta-fakta humanisme seorang Hatta Rajasa itu dipaparkan dalam buku ini. Sayangnya saya agak kecewa itu kenapa sih media itu tidak sempat mempublikasikan, dalam artian media nasional itu tidak mempublikasikan fakta-fakta humanisme seperti ini. Apakah memang fakta-fakta seperti ini itu udah biasa dilakukan pejabat lainnya gitu, dalam artian sekelas
pun udah sering melakukan hal ini gitu. Atau memang ini bukan sesuatu yang baru atau bukan sesuatu yang menarik untuk diangkat dalam media itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizky. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini sebagai kacamata. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai buku Harapan Rakyat ini dari Hatta Rajasa, ini menurut saya cukup menarik ya dalam kasana ilmu. Namanya? Ya, namanya Buon Rizky dari kampus ISIP Jakarta. Iya, mengenai buku Hatta Rajasa ini cukup menarik dalam tinjauan strategi politik itu lebih khususnya. Cuma kalau dalam tinjauan kasana ilmu pengetahuan agak miris kalau yang seperti dibilang oleh Bapak Bakir Ihsan bahwa buku ini hanya buku politik untuk pencitraan dan sebagainya. Cuma kalau dalam segi strategi politik itu menurut saya sah-sah aja dilakukan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana sih pengumpulan data dari buku ini, dalam arti apakah wawancara langsung gitu, apakah observasi atau wawancara orang-orang terdekat dari Hatta Rajasa, atau berupa opini-opini media massa yang dirangkum jadi satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya rasa sih perlu jawaban dari penulis, yaitu Bapak Ali Rahman dan editor Bapak Abdul Hakim mengenai statement dari Bapak Bakir Ihsan mengenai buku ini adalah buku politik gitu loh, tanda kutip gitu. Itu menurut saya perlu dijawab apakah benar seperti itu atau bagaimana. Yang pertanyaan saya yang kedua, ini kan dari tadi misalkan Bapak Ali dan Bapak Abdul Hakim ini mengupas hal-hal yang positif tanda kutip mengenai Hatta Rajasa. Apakah penulis ini menemui hal-hal negatif dari Hatta Rajasa, seperti misalkan keprotokolerannya atau sikap-sikap yang gak mencerminkan pejabat publik lah, seperti itu. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Nama saya Ruslan Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Bahir Ihsan, ketika Pak Bahir Ihsan tadi menarik mengenai publikasi yang hampir sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan oleh buku yang dikarang oleh Bapak Abdul Hakim Al-Qasir. Ketika misalkan dalam cover itu ada ketika Megawati, terus adanya Abu Rizal Bakri, itu penamaan sosok yang mau ditampilkan itu cenderung ditutup-tutupi. Tetapi ketika kita melihat cover ini sangat jelas sekali bahwasanya itu buku Hatta Rajasa. Dan di sini mungkin ada dua konteks yang saya tanyakan. Di samping kepada para penulis, saya pertanyakan juga kepada Pak Bahir. Ini motivasi yang ada bagi para penulis dan dilihat dari kacamata politik, mana sebetulnya yang paling ideal Pak mengenai pemerhati apa ya? Yang paling menarik simpati lah masyarakat sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Abdul Hakim Al-Qasir, mungkin yang saya tanyakan ini kecenderungan masyarakat Indonesia secara global, kita masih membenarkan bahwasannya manusia di Indonesia itu sangat minim sekali terhadap membacanya buku itu. Nah, motivasinya sendiri Mas, selain apa yang tadi telah diutarakan, karena memang di blog, terus ada motivasi juga untuk dibuat buku. Dengan dasar yang saya ajukan, apakah ada media-media lain dan apa sih selanjutnya yang akan dilakukan untuk mensiasati menangani masyarakat Indonesia yang kurang membaca? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan. Di sesi pertama ada juga pertanyaan dari kita. Pertanyaan yang ditujukan kepada semua narasumber
sebagai besar masih jarang mengangkat sisi-sisi humanisme, jadi suka mengangkat sisi-sisi formal jabatan, atribut politik dan sebagainya. Lalu pertanyaan bagaimana, apakah ada sisi-sisi negatif dari sosok Hatta dalam keadaan itu? Lalu juga pertanyaan terakhir dari teman-teman tadi, masalah bagaimana menyiasati masyarakat Indonesia yang masih tingkat ketertarikan membaca yang masih minim, agar lebih bisa mengenal lebih jauh tokoh-tokoh di yang ada di Indonesia. Ini kesempatan pertama saya berikan semuanya pada Mas Aliana untuk menjawab. Terima kasih buat penanya. Jadi saya mencatat kalau tidak dari tiga penanya tadi ada sebesarnya dua yang langsung bertanya kepada saya. Pertama, kalau tidak salah saya itu menanggapi ini kan jadi politik tidak sih, politik perubahan tidak. Kalau saya coba menanggapi ini, pertama saya itu semua blogger, saya hanya menulis apa adanya, bukan ada apa adanya yang saya lihat, yang saya saksikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu sekaligus yang kedua untuk menjawab. Langsung itu ya saya mengalaminya secara kebetulan yang pasti sudah direncanakan. Contohnya saat kami melakukan audiensi kepengurusan untuk datang kepada HR untuk bisa hadir membuka sebagai bicara kunci saat itu dalam sebuah acara yang sudah kami programkan di BPBN. Nah, keramahan, kehangatan, dan ketidakkakuan itu ya saya rasakan, dan saya rasakannya ya hanya saya yang merasakan. Dan kemudian ya karena sangat menarik untuk ditulis ya akhirnya saya tulis sebenarnya dengan bahasa saya, yang alhamdulillahnya juga tidak dijadi saat itu editor, tadi kan dia sampaikan juga. Artinya ya itulah gaya bahasa saya seperti itu. Jadi saya juga tidak terlalu peduli kalau ini dipahami oleh halayak sebagai politik pencerahan, sebagai tujuannya HR untuk 2 tahun mendatang di suksesi nasional maupun untuk hal yang lain. Mungkin saya dalam kapasitas ini coba mengambil posisi untuk tidak peduli dan tidak mengerti soal apa yang mesti dilakukan. Nah, saya pikir nanti itu ranah nasional yang tidak menjadi seperti itu. Kemudian tadi juga yang kedua, ini kan semuanya positif gitu ya, karena ngangkat palernya. Kalau saya ada kan, kira-kira nemuin gak sih kurangnya? Pasti ada kalau kekurangan HR itu. Gak mungkin lah, karena HR juga manusia, pasti ada kekurangan. Tapi sayangnya saya nggak nemuin kekurangan itu. Jadi saya nemuinnya keramahan dan sebagainya itu saya temuinya seperti itu. Jadi kekurangannya tidak saya temui. Bahkan sekalipun dari seseorang yang dekat dengan dia pun saya mendapat ceritanya itu positif. Ya saya nggak tahu motivasi dia cerita positif apa. Nggak tahu cerita apa tidak bagaimana saya nggak tahu. Tapi paling tidak itulah sumber saya untuk menulis. Ketika saya bertanya kepada pedagang rokok beberapa bulan dari rumahnya dan lanjutannya itu sekadar ngobrolnya juga karena untuk menunggu, karena untuk masuk rumah beliau itu moderator itu sangat antriannya panjang untuk masuk ke rumah beliau. Panjang itu kalau ketik, jadi ada aja berbagai kepentingan ke situ. Ya, aktivis kepemudaan seperti saya, kemudian saya lihat juga ada di internal partainya mungkin sekedar koordinasi, kemudian kaitannya dengan pemerintahan atau mungkin pekerjaan yang belum selesai dan sebagainya, dan itu masuk dan itu lama. Dan ketika baru masuk, ya tidak begitu lama juga, udah poin aja. Jadi seperti di saat-saat seperti itulah saya dapat cerita, saya ngobrol, yang kebetulan ngobrol sih paling tidak untuk mengamalkan. Akhirnya saya dapat informasi yang bisa saya tuangkan dalam tulisan. Tapi buat saya itu sumber
sumber berita dari seseorang yang dekat dengan ayat yang juga saya bisa tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi ada pengamatan yang saya lakukan secara langsung, saya bertemu, saya rasakan. Ada juga pengalaman yang saya dapat itu tidak melalui ayat secara langsung, namun melalui beberapa orang. Saya pikir itu pertanyaan Mas Bro yang sudah kepada saya mungkin boleh tarik kepada. Terima kasih. Saya juga bisa disambung langsung oleh Mas Hakim ke buku ini tentang pertanyaan bagaimana buku ini disusun, apakah ini melalui wawancara atau ada metode lain dalam menyusun buku ini, dan juga apakah ada dari 55 tulisan yang ada di buku ini apakah ada yang mengungkapkan sisi-sisi kekurangan dari sosok Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaan yang cukup kritis buat saya, Bro Editor. Yang pertama, hubungannya namanya Rizky, saya gabung jadi satu. Untuk yang Rizky pertama, menanyakan apakah fakta-fakta penulisan buku seperti yang dilakukan oleh Hatta ini baru atau tidak sih? Ataukah ini penulisan seperti ini dalam konteks sepanjang sejarah penulisan buku bisa diterima karena baru, atau mungkin ini sudah ada sebelumnya? Kalau kita lihat sekaligus merangkum tadi Mas Rizky yang kedua, kalau kita lihat pengkodifikasian ide dari internet, dari blog menjadi kodifikasi buku, tentu untuk buku Hatta Rajasa ini bukan yang pertama. Kita cukup masih hangat lah sosok siapa Aditya itu yang kambing jantan itu, dia mengkodifikasi buku melalui catatan-catatan usilnya di internet, di blog dia. Kemudian itu coba dikodifikasi menjadi buku, dilempar ke pasar cukup antusias dengan gaya tulisan yang cukup renyah dan lain-lain. Akhirnya saya katakan bahwa buku HR Harapan Rakyat ini yang mengadopsi kumpulan tulisan di sebuah blog, kita kodifikasi menjadi buku, ini bukan yang pertama. Ini bukan ide baru. Sudah ada yang melakukannya sebelumnya. Kemudian kalau ini seandainya sudah ada yang sudah ada sebelumnya, kenapa ini dilakukan? Ide saya sederhana. Dalam konteks sosok besar, itu pasti ada sebuah cerita besar. Kita bisa mengetahui Soekarno saat ini itu adalah dari catatan-catatan Soekarno masa dahulu ketika dia masih hidup. Kita tahu tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali itu kita tahu dari catatan-catatan. Mudah-mudahan catatan saya ini yang menjadi editor nanti ketika saya sudah meninggal tetap menjadi prasasti ketika orang mencari sosok Hatta Rajasa, dia menjadi rival, menjadi rujukan. Itu yang satu. Yang kedua, apakah ini diterima oleh pasar atau tidak? Alhamdulillah sejauh ini laporannya cukup bisa diterima. Alhamdulillah. Cuma sejauh mana kita belum tahu apakah ini soal atau tidak untuk tiga media. Saya lihat di situ juga masih ada beberapa rujukan dan termasuk rival dalam kategori berudapan kan. Apakah ini nanti bisa direspon positif oleh pembaca yang sekarang lalu di dalam? Saya berdoa iya. Kemudian Mas Riki yang kedua, saya kalau buku ini hanya politis saja, pertanyaannya bagaimana metode pengumpulan data? Seperti yang saya singgung, ide ini bermula dari ternyata nama Hatta itu unik. Hatta itu unik dalam konteks kemerdekaan. Ada nama Hatta yang cukup populer dalam konteks politik kekinian saat ini. Pasca reformasi ada juga nama Hatta yang cukup populer. Dalam konteks politik dua-duanya menjabat jabatan politis sampai ke arah kalau Hatta Rajasa sampai ke saat ini levelnya Menko Perekonomian, kalau Muhammad Hatta waktu itu adalah sampai level wakil presiden. Nah dalam konteks ini ide memilikinya ini kemudian kami mencoba share. Ada sebuah blog yang memang ada disebut khusus oleh Badan Rakyat yang sekarang yang di-upload di pos Kompasiana. Nah di Kompasiana ini kemudian
kami pilih dan pilih, memang tidak ada yang sekalian ya, apakah tidak mengumumkan hal negatif. Sampai detik ini hanya bersumber dari Kompasiana. Itu sebabnya yang ada di Kompasiana saya komunikasi, saya edit, hanya penyempurnaan bahasanya aja menjadi buku ini. Apakah saya menemukan hal yang negatif tentang data? Ada. Kenapa nggak ditulis di sini? Karena kami saat ini mencoba sedang menyusun juga buku tentang autobiografi utuh tentang Mitra Jasa. Semoga setelah ini nanti diterima oleh pasar, kami bisa menulis hal-hal buruk itu yang dalam tanda kutip itu dalam buku yang lebih utuh. Kami sekarang sedang mempersiapkan buku sebuah autobiografi utuh tentang Mitra Jasa. Ketika melihat buku ini, kami itu pasti memberitahu Mitra Jasa bahwa kami mau perjuangan buku dan sekarang begitu media. Setelah itu malah beliau meminta kami untuk coba tuliskan autobiografi saya. Sisi baik, sisi buruk nanti disitu akan dikupas, mulai dari masa kecil sampai detik saat ini dia berjalan menjadi pejabat publik sebagai Menko Koordinator bidang perekonomian. Itu nanti akan kami sajikan di situ. Jadi mudah-mudahan buku yang ini memang sumbernya dari Kompasiana. Hanya satu blok. Jadi harapan rakyat di Kompasiana itu yang menjadi satu-satunya sumber saya bagi saya sebagai itu untuk memodifikasi dulu. Bagaimana penulisnya dalam mengumpulkan data, menulis tulisannya di sini, Mas Aldo cerita bahwa ini adalah pengalaman pribadinya. Nah, persoalan pengalaman pribadi itu betul atau tidak, nah ini yang untuk saya sebagai editor, saya hanya verifikasi sampai pada titik penulis. Tidak sampai saya harus cek pos tentang bahasanya ada apa enggak sama bahasa sekarang, tapi itu lebih verifikasi terhadap penulisnya sendiri. Karena kejadian yang ditulis ternyata memang bukan kejadian yang baru terjadi, tapi bisa 20 tahun yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu, bisa 5 tahun yang lalu. Dan ketika kita verifikasi ke lapangan, kok rasanya membutuhkan waktu lama dan seandainya saya tahu tukang bakso yang sudah berada di depan Buah Chandra misalnya masih jualan di sana atau tidak, nah itu yang perlu membutuhkan cukup waktu yang sangat lama. Terus yang ketiga, kenapa harus dibukukan? Karena sebetulnya budaya kita itu budaya baca kita rendah. Memang masyarakat Indonesia, kalau saya boleh memakai bahasa yang agak ekstrim, budaya kita memang bukan budaya baca. Budaya kita adalah budaya mendengar. Budaya kita lebih banyak, kita lebih antusias kalau mendengarkan daripada antusias untuk membaca. Ini memang kendala terbesar bangsa ini. Budaya dokumentasi, budaya tulis masih cukup minim. Itu sebabnya mahasiswa-mahasiswa tidak banyak yang lulus cepat karena dia tidak biasa melakukan budaya tulis. Ada yang 10 tahun menjadi mahasiswa abadi karena dia kesulitan menulis untuk melakukan tugas akhir mengerjakan skripsi. Itu kan budaya tulis. Nah, ini semua saya pikir karena dilatar belakangi oleh budaya baca kita yang kurang. Kita lebih banyak didorong oleh budaya kita. Nah, ini problemnya. Namun dengan begitu saya tidak khawatir kemudian ketika muncul buku ini kemudian tidak dibaca. Saya yakin apapun komentar yang mengkritik buku ini pasti membacanya. Siapa yang mau mengkritik buku ini pasti akan terlebih dahulu membacanya. Itu yang membuat saya bahagia dan saya optimis bahwa ketika orang melihat ini dan ingin mengkritik buku ini, mau tidak mau dia harus membaca isinya. Dengan begitu saja, bagi saya sudah tersampaikan bahwa persoalan yang dia menafsirkan ketika membaca buku ini seperti kata bagian lisan, yaitu terserah pasar yang akan menilai. Yang pasti itu saya sudah diberikan, cukup bahagia kalau mendapatkan respons positif, dan saya juga akan menerima dengan lapang dada kalau ada kritik yang masuk seperti buku ini sangat politis. Tidak masalah, karena memang buku dilempar ini untuk dinilai oleh publik, untuk dinilai oleh pembaca. Persoalan nanti penilaiannya positif atau negatif, dua-duanya sebagai editor akan saya rangkum untuk penyempurnaan pembuatan buku selanjutnya. Mudah-mudahan buku ini bisa dicetak berikutnya sehingga kawan-kawan yang bertanya-tanya siapa sih yang menulis buku ini akan bisa kami sertakan siapa nama-namanya sih yang sebetulnya menulis
dalam ini. Dan sekarang juga proses itu untuk PKN dirinya dan ini bisa kita jawab gitu untuk bisa kami jawab kembali. Begitu kawan-kawan, nanti kalau selama berkas kita bisa diskusi di belakang. Saya kembalikan kepada kawan-kawan. Jawaban terhadap pertanyaan tadi. Selanjutnya dengan kesempatan kepada Mas Risa untuk menjawab beberapa pertanyaan, terutama apa media kita, masa kita masih agak kurang masif mengangkat sisi-sisi humanisme dari seorang tokoh, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini berada di dari pemerintahan, tapi lebih banyak mengangkat sisi-sisi formalisme dan seperti berikut kepartaian dan tadi jabatan-jabatan publik. Padahal sisi humanisme ini penting juga untuk mungkin saja bisa memberikan inspirasi buat publik untuk berjuang. Baik, terima kasih. Saya ingin pertanyaan terakhir tadi tentang kenapa kita harus membuat buku di tengah kecenderungan atau tingkat kemampuan, tingkat ketertarikan masyarakat untuk membaca itu rendah. Itu kan seakan-akan paradoks. Kita memproduksi dalam marketing kan kita membuat barang, kita memproduksi barang karena ada permintaan, ada supply yang demandnya itu seimbang, ada logika itu. Tapi kenapa di tengah kecenderungan masyarakat yang tadi disebutkan, masyarakat kita cenderung lebih suka mendengar, lebih suka bercerita daripada membaca. Kita justru membuat buku. Ada banyak bisa kita jawab dari persoalan ini. Pertama, yang paling sederhana adalah citra. Buku itu mencitrakan intelektualitas, bahwa kalau tokoh membuat buku itu ada pertanggungjawaban di dalamnya yang orang bisa membacanya dan dari situ orang bisa menilai. Itu pertama. Yang kedua, buku atau dunia tulis itu sering dianggap sebagai pekerjaan keabadian. Orang menjadi abadi karena karyanya, karena bukunya. Seperti saya katakan tadi, kita tidak pernah hidup 400 tahun sebelum Masehi, tapi kita kenal Plato, kita kenal Aristoteles, kita kenal pemikir-pemikir yang tidak sama dengan kita, bahkan kita tidak pernah tahu wajahnya seperti apa. Tapi lewat karya, lewat buku, orang bisa mengenalinya. Nah, saya kira ini juga merupakan tradisi yang perlu terus dikembangkan. Tanpa kita misalnya secara sedikit saya kira persoalan tradisi membaca masyarakat kita akan muncul dengan sendiri. Ini kan problem kebijakan politik masa lalu yang membuat tradisi membaca itu belum. Kita tahu bahwa funding fathers kita itu adalah membaca buku yang sangat kuat. Tetapi dalam periode-periode berikutnya, jangankan membaca buku, membuat buku itu harus melalui screening, harus diseleksi, harus diperketat sampai dia tidak menyinggung persoalan kekuasaan. Misalnya, bahkan orang bercerita pun dia harus diseleksi oleh kekuasaan. Nah, produk dari politik yang sangat diskriminatif ini melahirkan tingkat baca masyarakat yang tidak pernah naik. Nah, kita berharap dengan reformasi ini, dengan kebebasan ini, masyarakat bisa membaca apa saja, bisa memproduksi apa saja, sekaligus bisa menyeleksi dengan sendiri. Inilah pasar bebas intelektual yang seharusnya harus didorong untuk kepentingan itu. Nah, salah satu kepentingan buku ini terbit saya kira ke arah sana. Jadi kalaupun misalnya Hatta nanti tidak jadi mencapreskan dirinya misalnya karena banyak pertimbangan, ini tetap menjadi warisan yang sangat berharga secara intelektual karena dia bisa dibaca oleh orang yang mungkin sama sekali tidak kenal Hatta, tapi lewat ini dia mengenal sosok karakter seorang politisi yang mungkin bisa diteladani, mungkin bisa dikembangkan untuk kepentingan politik dan hijau ke depan. Jadi ini faktor substansi dan esensi yang seringkali diabaikan, yang seringkali hilang karena persoalan tadi, persoalan politik kekuasaan. Jadi orang belum apa-apa misalnya ketika melihat buku ini atau melihat buku Megawati atau melihat buku Abu Rizal Bakri, dia sudah aktif duluan karena dia selalu berbicara tentang politik. Nah, kehadiran buku-buku yang mengupas tentang human interest ini, aspek-aspek kemanusiaan ini, saya kira bisa mengurangi terhadap kecurigaan politis yang selama ini sedikit. Karena tadi, karena pertimbangan, karena kepentingan persaingan kekuasaan. Nah, ini terkait juga dengan tadi kenapa media misalnya kurang, bukan tidak ya.
kurang memaksimalkan aspek humanisme dari seorang sosok. Kalau kita lihat dari beberapa media sebenarnya ada aspek yang dikembangkan oleh media pada aspek kemanusiaannya, seperti space yang tersedia yang sangat kecil dibandingkan space yang tersedia untuk hirup-pikuk politik dan gaduh itu, sehingga masyarakat terbawa pada arus besar itu dan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, ini juga tanggung jawab kita bersama, bukan hanya media. Buku ini bagian dari upaya tadi sebenarnya untuk memaksimalkan bagaimana aspek kemanusiaan itu penting untuk diungkapkan di tengah orang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Orang hanya atas namakan rakyat, tetapi kemudian menindas rakyat misalnya. Jadi aspek ini, penerbitan buku-buku semacam ini, aspek humanismenya itu menjadi sangat penting. Dan ini sekaligus akan menjadi kontrol nanti, misalnya ketika Hatta 2014 misalnya dia menjadi presiden atau wakil presiden, ini juga menjadi kontrol. Apakah aspek humanisme ini menjadi bagian dari perilaku kekuasaan dia, perilaku politik dia ketika dia mendapat kekuasaan yang lebih tinggi atau tidak? Ini sekaligus menjadi kontrol masyarakat untuk melihat konsistensi dalam istilah agamanya itu istiqamahan, istiqamah dalam praktek politik antara apa yang tertulis, apa yang ideal dengan yang faktual, apa yang dicita-citakan dengan kenyataan. Saya kira ini fungsinya ke sana. Nah, yang berikutnya memang kenapa tidak ada aspek negatifnya? Saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu bukan malaikat. Dia adalah gabungan antara malaikat dan setan. Ada positif dan negativitas setiap orang. Nah, kecenderungan politik kita itu sering mengungkap sisi negatif. Kalau kita lihat misalnya pemerintahan dengan SBY, kalau kita kalkulasi dalam satu minggu, itu bisa 90% adalah aspek negatifnya, 10% itu positifnya. Karena itu buku ini kenapa lebih banyak berbicara antara aspek positif, itu sebenarnya ingin paling tidak memberikan perimbangan dengan berita-berita atau opini-opini yang terekam di masyarakat, karena pemberitaan yang distortif tadi, pemberitaan yang hanya mengandalkan pada aspek kontestasi kalah menang dalam kekuasaan, tetapi tidak bicara bagaimana sebenarnya dia sebagai manusia ada sisi positifnya. Jadi kalau misalnya ada buku yang hanya mengungkap atau sisi negatif, ya dia semakin memperbesar apa tadi negatif thinking, tradisi yang kurang baik dalam masyarakat kita. Jadi buku ini memang perlu diungkapkan aspek kekurangannya itu, tapi kemudian harus dielaborasi lebih jauh bahwa itu merupakan bagian yang harus dilengkapi oleh kebijakan atau perilaku-perilaku yang tidak kalah pentingnya karena kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat. Jadi memang perlu aspek-aspek itu, tetapi di tengah tadi, di tengah wacana, di tengah simulacra politik kita yang sangat negatif, orang seakan-akan tidak canggih kalau dia tidak menemukan aspek negatif politisi. Ini kan satu tradisi yang kurang baik. Karena dalam tradisi demokrasi itu kan salah satu hal yang penting adalah faktor kepercayaan. Kalau antara individu sudah tidak ada kepercayaan, maka demokrasi itu rapuh dan tinggal menunggu ajaran. Perlu kepercayaan, dan kepercayaan ini bukan dikarang-karang, bukan diciptakan. Kalau memang dia bohong, ya harus diutarakan bohong. Tapi bagaimana kemudian bohongan-bohongan itu menjadi titik awal untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya, sehingga yang tercipta adalah atmosfer saling percaya. Kalau kita lihat sekarang misalnya persaingan antara partai politik, yang adalah kecurigaan, sehingga yang terjadi adalah bagaimana dia merebut kekuasaan tanpa berpikir bagaimana seharusnya kekuasaan itu digunakan. Orang lebih berpikir bagaimana dia meraih kekuasaan, bukan berpikir bagaimana kekuasaan itu harus diperuntukkan. Jadi ini beda. Ketika kekuasaan menjadi tujuan dan kekuasaan hanya menjadi alat, itu berbeda. Jadi di situ aspek kenapa buku-buku seperti ini lebih banyak mengungkap aspek positif. Nah, persoalan kemasan ya itu menyangkut dari strategi pemasaran, karena orang yang paling awal dilihat itu adalah cover. Orang menilai cantik gantengnya seseorang itu karena wajahnya. Jadi apakah persoalan nanti hatinya itu sesuai dengan kecantikan dan gantengannya, itu persoalan nanti, ini proses. Jadi ketika buku dibaca di toko buku, maka pertama yang dilihat adalah wajah. Cover ini ada cover belakang, ada cover depan, ada cover belakang. Cover depan ini mungkin secara umum, tapi ada cover belakang. Nah, cover belakang ini fungsinya sebenarnya memperkuat cover depan.
Karena itu sinopsis yang ada di belakang seharusnya memperkuat sehingga orang kalau melihat cover depan sudah tertarik, misalnya ada orang punya rambut perak misalnya, di belakang ini seharusnya memperkuat, sinopsis ini memperkuat bahwa buku ini memang sangat penting untuk dimiliki. Karena itu seringkali kita lihat buku misalnya ada kutipan-kutipan, ada endorsement, ada cuplikan, komentar-komentar pendek dari tokoh tertentu untuk meyakinkan bahwa buku ini memang layak dibaca, bahwa buku ini penting dalam pengembangan tradisi politik. Jadi permasalahan itu penting untuk kemudian diperkuat oleh Islam. Jadi perwajahan itu adalah dunia yang paling awal, simbol yang paling awal ditangkap oleh orang untuk kemudian mengenal apakah dia merasa penting atau tidak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Irisan atas kebenaran yang dikatakan bahwa ada yang menarik ketika hadir kita justru budaya yang ada di perkembangan masyarakat ini. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita tutup acara ini. Saya persilakan kepada yang mungkin masih mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita ini. Silakan. Silakan Mas yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Puja dari Himpunan Mahasiswa Islam. Menanggapi buku ini sih sebenarnya lebih cenderung kalau saya melihat ini sisi politis. Kenapa? Karena terkait 2014 nanti memang Hatta Rajasa sedang gencar-gencarnya di media. Kalau saya sering mencermati media, memang berita-berita tentang HR ini rata-rata positif, jarang yang negatif saya temui. Atau berita tentang korupsi kereta kemarin langsung nggak tahu bagaimana langsung habis, sehingga yang keluar adalah perekonomian Indonesia meningkat dan segala macam. Nah, yang saya ingin tanyakan cuma kepada tim dari opini blogger, sama kepada penulis Bang Ali Rahman sama Bang Abdul Kim, mendukung Hatta Rajasa tidak untuk 2014. Terima kasih. Terima kasih Mas Puja. Pertanyaannya singkat tapi dijawab sebagai bentuk sikap dari penulis. Untuk dijawab. Terima kasih. Puja. Tadi sih tidak juga. Kalau terakhir baru bersih. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertama memang kalau bicara seorang Hatta Rajasa juga negara yang maju dalam pemilihan presiden, itu pasti. Kalau rujukan kita kepada pemerintahan, itu pasti. Kedua, lazimnya atau biasanya kalau di kita tuh biasanya maju karena dia menurut parpolnya adalah kader terbaik di parpol. Biasanya ketua umum gitu. Memang betul ketua umum itu kader terbaik sehingga dia menjadi ketua umum. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang harus dulu. Jadi kalau dia harus maju, ini kan harus ada persyaratan. Menurut saya, yang setahu saya seperti itu. Bagi kemarin kita tahu, dari pemilu 2014 belum maju presiden. Tapi kalau belum maju kepada pemilu sebelumnya, itu memang agak berat untuk menjalankan diri sebagai presiden yang diusung oleh partai. Namun demikian banyak jalan menuju koalisi dan sebagainya. Kalau pertanyaannya dari Puja adalah, kira-kira saya memiliki Hatta Rajasa atau tidak? Buat seorang saya, yang seorang penulis yang mengeluarkan beberapa tulisan dari sini, walaupun dukungan saya berikan kepada seorang Hatta Rajasa itu tidak seberapa dibanding dukungan rakyat Indonesia terhadap dia yang mendukung. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau
itu bisa jadi dukung itu belum memilih. Dan kalau saya harus memilih, mungkin cuma saya dan pemilih saya yang tahu saya memilih apa saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mendukung atau tidak, saya berkira seperti ini. Kalau dia bisa merubah keadaan, kalau dia bisa paling tidak membenarkan apa yang saya tulis tentang sisi kemanusiaannya yang saya tampilkan itu saya, itu pasti saya tulis. Paling tidak ya apa yang saya tulis saya akan menulis beberapa aja. Benar nggak sih yang saya perhatikan, yang saya dengar dalam antara jasa seperti ini. Tapi kemudian jika dia bisa membenarkan apa yang saya tulis itu seperti akan saya boleh. Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaan dari itu. Apakah saya jawab terakhir aja? Apakah saya mendukung Kata Jasa seandainya dia menjadi kandidat capres dalam 2019? Memang dalam ucapan eksplisit saya menyatakan bahwa seandainya dia capres saya mendukung. Tapi dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan secara implisit juga pasti mengetahui bahwa bagaimana arah strategi sekali ini mendukung dia menjadi capres. Saya punya ide yang dilakukan awalnya kalau saya tadi ada dua konteks kesejarahan apa yang memang punya karakter unik di Indonesia. Zaman kemerdekaan dan apa zaman politik kekinian dan jasa saya ini 3 kali. Karena itu sebetulnya itu awal kenapa bumi ini telur. Kenapa bumi ini muncul? Itu ide itu sebetulnya saya dengan beberapa kawan editor yang lain itu berdiskusi. Memang ada dua komunitas nama Hatta yang secara populer di Indonesia itu hanya 2 itu. Ketika zaman dahulu disebut nama Hatta itu disebutnya nama Hatta. Ketika politik kekinian disebut nama Hatta, komunitasnya Hatta Jasa. Nah, ini menarik. Setelah menarik, coba kita dari sisi manusia. Saya sebagai pribadi dalam konteks tanpa institusi apapun yang ada di saya, insya Allah saya akan mendukung dia. Persoalan kuliah seperti yang selalu, walaupun nanti saya ceritakan kalau memang karena saya sendirian, saya ceritakan saya dukung itu nanti memilih atau tidak kan hujan atau ya, saya memilih atau tidak hujan atau tapi kalau mendukung insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan konteks ketika mengawali hubungan dengan Jasa secara personal tentang institusi apa yang menempel pada diri saya secara personal itu sudah tahu ya konteks nama di hukum itu jawaban saya karena ini jawabannya perlu dengan personal saya jawab dengan personal. Secara institusi nanti yang melakukan pada saya ada beberapa yang mungkin bisa dilihat bisa dilihat oleh lain. Kalau konteks itu saya akan tahu untuk situasi yang ada. Terima kasih. Begitu Pak. Terakhir saya beri kesempatan kepada Mas Andreas untuk memberikan semacam closing statement mengenai buku ini yang beliau diskusikan. Baik, pertama bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa peradaban dia menjadi potret satu zaman di mana zaman itu terus bergerak dan satu saat orang yang ditulis dalam buku tidak ada lagi dalam buku itu saya sangat mendukung hadirnya buku-buku seperti ini hanya bagi seorang karena hari ini kita bahas tentang Kata Jasa dan saya kira buku ini sangat singkat, terlalu singkat untuk menggambarkan human interest seorang Kata Jasa yang sekarang usianya sudah puluhan tahun hanya dirangkum dalam buku skripsi ini. Saya kira masih banyak hal-hal lain yang belum diungkapkan. Karena itu saya sangat mendukung seorang akademisi, sangat mendukung bukunya, akhirnya buku-buku yang ditulis seperti ini juga dengan politisi-politisi lainnya sehingga orang sekali lagi memiliki rujukan referensi untuk melihat, untuk menelaah secara bebas. Karena sekali lagi ketika buku diterbitkan dan dihadirkan di pasar, maka dia menjadi sebuah dunia yang bebas ditafsirkan. Sekali lagi buku ini menjadi penting karena itu
Ini adalah jendela politik kita hari ini dan yang terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menutup ada diskusi buku yang mengajar pada Sabtu sore ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari diskusi tadi bahwa buku tradisi membaca dan menulis itu tradisi yang memang belum banyak berkembang di masyarakat Indonesia. Untuk itu justru di saat kondisi seperti itu kehadiran buku-buku atau produksi tulisan mengenai seorang tokoh itu menjadi penting, bukan lantas menjadi tidak penting. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa melihat sisi-sisi lain yang jauh mungkin jauh lebih objektif dan lebih menunjukkan sifat humanisme dari seorang tokoh itu ketimbang kita mendengar cerita kita dari secara sosial budaya mendengar tadi. Dan satu catatan lagi bahwa buku itu merupakan yang diistilahkan oleh sengaja tulisan tadi bahwa buku adalah sebuah pekerjaan keabadian. Kita bisa mengenal pemikiran dan eksistensi seorang tokoh dari tradisi penulis dan baca-baca seperti ini. Akhirnya terima kasih kepada hadirin yang sudah mendapatkan diri hadir di sore ini di Ekonomi Indonesia University, menghadiri acara institusi ini, kepada para pembaca, kepada para penaja tadi, panitia telah menyediakan souvenir untuk saya dibawa pulang, bisa diambil di panitia. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.